Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Afil Listiawan. Nah, akan mempresentasikan tentang jawaban dari soal UAS perilaku organisasi. Untuk soal yang pertama itu terkait pengaruh budaya organisasi dan kepemimpinan terhadap kinerja karyawan. Presentasi ini akan membahas pengaruh budaya organisasi dan kepemimpinan terhadap kinerja karyawan serta strategi efektif untuk mengelola konflik dalam organisasi. Budaya organisasi itu berdampak pada kinerja. Ada beberapa poin, yang pertama motivasi dan kepuasan kerja. Budaya organisasi positif akan meningkatkan motivasi dan juga kepuasan kerja oleh para karyawannya. Yang kedua, budaya produktivitas dan efisiensi. Budaya organisasi yang jelas dan terstruktur akan meningkatkan produktivitas karyawan. Yang ketiga, komitmen dan loyalitas. Budaya ini akan menjadi inklusif dan mendukung pertumbuhan karyawan, meningkatkan loyalitas dan juga komitmen mereka. Dan untuk budaya organisasi yang terakhir itu harus bersifat kolaborasi dan inovasi. Budaya yang mendorong komunikasi terbuka dan inovasi akan meningkatkan kolaborasi dan kreativitas. Untuk sebuah contoh nyatanya, saya mengambil dari organisasi yaitu Google. Budaya organisasi di Google itu ada beberapa, contohnya lingkungan kerja fleksibel, dukungan terhadap inovasi, dan juga fokus pada kesejahteraan karyawan. Untuk lingkungan kerja fleksibel di Google menerapkan kebebasan mengatur waktu kerja agar meningkatkan keseimbangan kehidupan kerja dan pribadi atau biasa disebut dengan work-life balance. Lalu budaya organisasi di Google yang kedua adalah dukungan terhadap inovasi. Di Google ada kebijakan dengan nama 20% time atau mendorong karyawan untuk mengerjakan proyek yang mereka minati. Selanjutnya ada juga budaya organisasi yaitu fokus pada kesejahteraan karyawan. Di Google ada budaya yang mungkin sudah cukup terkenal ya. Kalau di kantor mereka itu sangat difasilitasi seperti makanan gratis, ruang relaksasi, dan layanan kesehatan. Itu akan meningkatkan kebahagiaan dan produktivitas para pegawainya. Lalu untuk lanjut ke soal nomor 2, yaitu peran kepemimpinan dalam membangun tim yang efektif. Ada beberapa poin yang perlu di-highlight untuk peran kepemimpinan agar timnya menjadi efektif, yaitu harus memiliki visi dan tujuan yang jelas. Pemimpin yang sukses akan mengartikulasikan visi dan tujuan tim dengan jelas agar dapat dipahami dan meresap ke para pegawainya. Lalu yang kedua, pemimpin harus memperlakukan budaya kolaboratif. Kepemimpinan yang baik mendorong kerjasama tim, membangun rasa saling percaya. Lalu yang ketiga, motivasi dan keterlibatan karyawan. Pemimpin yang inspiratif akan meningkatkan motivasi dengan penghargaan dan umpan balik. Jadi ada reward-nya. Kalau karyawannya memang yang cukup terlibat, pastinya ada reward yang berupa penghargaan ataupun lainnya kepada karyawan tersebut agar memotivasi kinerja karyawan. Dan juga yang keempat, sebagai pemimpin harus memiliki role model dalam etika dan integritas. Jadi pemimpin itu kan pastinya akan menjadi contoh bagi karyawannya. Jadi tim yang efektif memerlukan pemimpin yang menjadi contoh dalam hal etika dan juga profesionalisme. Lalu ada beberapa karakteristik pemimpin yang sukses yang diperlukan agar menjadi pemimpin yang sukses. Yang pertama, ia harus menjadi seorang komunikator yang baik, yaitu mampu menyampaikan informasi dengan jelas dan mendengarkan anggota tim secara efektif. Jadi komunikasi dua arah itu sangat diperlukan agar pemimpin mampu memahami dan juga mengerti bagaimana pandangan para karyawannya. Yang kedua, ada empati dan kecerdasan emosional. Pemimpin yang memahami perasaan dan kebutuhan anggota tim serta menunjukkan kepeduliannya kepada mereka. Lalu sebagai pemimpin juga harus visioner dan berorientasi pada tujuan, memiliki visi yang jelas dan memotivasi tim untuk mencapai tujuan bersama. Sebagai pemimpin juga diperlukan sifat adaptif dan fleksibel yang mampu menyesuaikan gaya kepemimpinannya tergantung dengan karyawan yang dihadapi atau situasi yang dihadapinya.
dan juga kebutuhan tim. Lalu contoh nyatanya ada Satya Nadella di Microsoft, gaya kepemimpinannya yang menjadi poin penting adalah mendorong budaya growth mindset. Ia mengubah cara berpikir karyawannya dari kompetisi internal menjadi kerjasama dan pembelajaran. Jadi bukan hanya bersaing antara sesama pegawai, tapi lebih ditekankan pada kerjasama dan pembelajaran. Lalu yang kedua, fokus pada karyawan, mendorong kepemimpinan yang berbasis empati dan kecerdasan emosional yang seperti telah saya sebutkan sebelumnya, bahwa pemimpin yang efektif itu harus memiliki empati dan kecerdasan emosional. Lalu yang terakhir ada meningkatkan kolaborasi antar tim dengan menghapus silo-silo atau sekat-sekat antara divisi di Microsoft dan mendorong kolaborasi yang lebih erat antara divisi tersebut. Lalu selanjutnya untuk soal nomor 3 tentang mengelola konflik dalam organisasi. Ada beberapa tahapan yang perlu dilakukan. Yang pertama mungkin bisa melakukan identifikasi akar masalah konflik dengan cara memahami penyebab konflik seperti perbedaan nilai, ketidakseimbangan tugas, atau masalah komunikasi. Lalu yang kedua, dengan membangun komunikasi terbuka dan juga transparan, menciptakan ruang bagi semua pihak untuk mengungkapkan pendapatnya tanpa adanya rasa takut. Lalu yang ketiga, menggunakan pendekatan mediasi atau negosiasi dengan mencari solusi yang menguntungkan semua pihak, bukan hanya satu pihak saja. Dan yang terakhir, menerapkan kebijakan dan prosedur manajemen konflik. Organisasi harus memiliki kebijakan yang jelas tentang bagaimana menangani konflik tersebut. Contoh nyatanya, saat memanajemen konflik ada beberapa perusahaan yang saya ambil. Yang pertama di Google, itu pernah dilakukan sesi diskusi terbuka untuk menyelesaikan perbedaan pendapat dalam proyek. Ataupun di Microsoft melakukan sesi peer meditation untuk menyelesaikan perbedaan pandangan antar tim. Jadinya tim yang memiliki konflik tersebut akan dikumpulkan untuk melakukan mediasi dengan menyelesaikan perbedaan pandangannya itu seperti apa, dan akhirnya ditemukan satu solusi untuk bersama. Lalu di Toyota ada sistem 5 why analysis untuk menemukan akar masalah dan mencari solusi. Jadi ada beberapa strategi yang bisa dilakukan untuk memanajemen konflik. Dan juga dengan mendorong budaya kolaboratif dan keterbukaan, itu sangat penting, yaitu dengan budaya kolaboratif, perbedaan pendapat dianggap sebagai peluang untuk inovasi, bukan hanya sebagai perbedaan ataupun berlawanan ya, tapi bisa juga dianggap sebagai peluang untuk inovasi ke depannya. Keterbukaan, karyawan didorong untuk memberikan umpan balik secara langsung, jadi karyawannya bisa langsung mengutarakan pendapatnya apabila mereka merasa ada yang bisa diberikan inovasi ataupun pendapatnya. Lalu penghargaan kerjasama tim, membangun sistem penghargaan untuk kerjasama tim bukan hanya pencapaian individu. Jadi bukan hanya penghargaan diberikan pada prestasi individu, tapi juga diberikan pada kerjasama tim agar mendorong adanya kerjasama yang lebih efektif dan lebih efisien. Lalu keputusan yang adil, keputusan berdasarkan fakta, bukan asumsi ataupun opini subjektif. Ya, mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan ataupun kesalahan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.